tetangga gue ini tinggalnya di Bintaro, di perumahan yang sebelahan sama rel kereta api. Oke. Nama tetangga gue ini Abil. Jadi waktu itu Abil mau pulang ke rumah dari kantor. Abil setiap ke kantor tuh selalu bawa motor, karena dia tuh males macet orangnya. Dan karena rumahnya di sebelah rel kereta api, jadi setiap pagi tuh macet banget di situ. Sampai akhirnya pas Abil pulang kantor sekitar jam 11 malam, pas banget palang keretanya udah keburu ketutup gitu, dia gak bisa lewat. Dan dia tuh kayak lagi main HP gitu. Tapi karena dia ngerasa kok ini keretanya lama banget, akhirnya dia ngeliat ke arah keretanya. Pas dia ngeliat, dia ngerasa aneh. Soalnya di tempat masinisnya kayak ada orang berdiri, tapi yang kelihatan tuh badannya doang, gak ada kepalanya. Kereta yang lewat ini tuh bener-bener gelap banget. Semua gerbong lampunya mati. Dan kali ini yang dia lihat di gerbong paling depan itu gak ada masinisnya sama sekali. Tapi sosok badan tanpa kepala, bajunya udah robek-robek dan lusuh kotor. Pas dia lagi kaget, dia lanjut ngeliat di gerbong-gerbong berikutnya. Ternyata banyak sosok yang nempel ke kaca kereta. Kepalanya keluar-keluar dari kacanya, mukanya pada hancur, tangannya melambai-lambai keluar kayak minta tolong gitu. Abil lemes banget satu badan dan cepet-cepet ngebut ke arah rumahnya. Pas sampai pos satpam, Abil berhenti dan bilang ke satpamnya. Akhirnya Abil karena masih shock, dia duduk dulu dan minum bareng satpamnya ini. Pas kondisi udah mulai tenang, satpamnya ini bilang ke Abil, "Mas barusan lihat kereta lewat yang gelap itu ya?" "Mas sejujurnya saya sih belum pernah lihat, tapi orang-orang lumayan banyak yang ditampakin kereta itu. Jadi itu kereta kecelakaan Bintaro tahun 87 mas. Emang kadang masih suka lewat-lewat di sini, tapi nggak selalu ada mas. Saya juga tahu ini dari penjaga pintu keretanya mas. Kadang saya suka ngobrol sama dia." Setelah dengar cerita satpamnya, Abil buru-buru pulang. Terus dia mandi dan langsung ambil wudhu. Dia sholat karena dia ngerasa gak tenang banget lah abis ngeliat dengan jelas sosok-sosok yang ada di kereta tadi. Pas dia udah di rakaat terakhir, pas lagi salam, tiba-tiba Abil denger ada suara ketokan pintu dari luar. Tapi Abil ini mikir, satpamnya kemarin bilang untuk jangan bukain pagar kalau ada yang ngetok di atas jam 10 kan. Tapi kali ini tuh yang diketok pintu rumah, udah bukan pagar lagi. Dia jalan dari kamarnya ke arah pintu rumahnya. Dia buka kuncinya, dia pegang handle pintu. Pas dia buka, Abil diem, gak bisa gerak, gak bisa teriak, bener-bener matung di depan pintu. Dia ngeliat ada sosok badan tanpa kepala, sosok perempuan muka hancur, sosok anak kecil yang lagi gandengan sama ibu-ibu, dan masih banyak sosok lainnya. Semua berlumuran darah berdiri di depan pintu rumah ngeliatin Abil. Di situ Abil berusaha sekuat tenaga nutup pintu rumahnya, lari ke kamarnya, dia nutup pintu kamarnya, terus dia ngambil handphonenya untuk nelfon satpamnya yang tadi. Akhirnya satpamnya langsung datang ke rumah Abil. Abil langsung ceritain semua yang dia lihat barusan. Terus satpamnya sekarang baru bisa ngejelasin dengan detail. Jadi ternyata sosok tanpa kepala ini tuh arwah tragedi kecelakaan Bintaro yang belum tenang. Dan ternyata sosok ini tuh udah sering ngetok-ngetok rumah warga sekitar untuk nyariin kepalanya tuh di mana. Katanya sih dia nyariin kepalanya karena dia merasa bertanggung jawab untuk nganterin penumpang-penumpang lain pulang sampai tujuan rumahnya. Tentang salah satu anak panti asuhan yang ketemu dalam tanda kutip ibu aslinya selama dia tinggal di panti. Tapi satu panti tuh bingung ibu ini tuh siapa. Kejadian itu sekitar tahun 2005-an dan panti asuhan ini tuh isinya gak terlalu banyak lah, kira-kira cuma 20 orangan. Tapi ada 3 perempuan yang udah deket banget karena mereka dari bayi tuh di panti asuhan ini. Namanya kita sebut aja Nabila, Lala, dan Nindi. Mereka bertiga tuh seumuran dan jadi yang paling muda di panti ini, berarti sekitar umur 7 tahunan. Nah kebetulan Nabila, Lala, sama Nindi tuh sekamar bertiga. Jadi kenapa mereka bisa sekamar dan deket dari kecil tuh karena Nindi tuh dari mereka kecil selalu bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat sama orang lain, Moebi. Tapi ada satu malam pas Nabila sama Lala lagi main kartu, itu tuh sekitar jam 10 malam, Nindi tuh udah tidur duluan karena dia bilang emang lagi ngantuk banget di malam itu. Terus pas lagi asik-asik main nih Moebi, tiba-tiba Nindi tuh duduk di kasur menghadap ke jendela kamar mereka.
Nindi kayak lagi dadah-dadah tapi ke arah jendela itu. Tapi pas Lala pastiin lagi tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya Lala teriak lah, "Nindi, kamu udah dadah-dadahin siapa sih?" Nindi tuh langsung nengok ke Lala sambil jalan ke arah pintu. Terus bilang, "Sebentar ya, aku dipanggil." Aduh, wow. Terus Nindi langsung lari tuh keluar kamar. Mereka tuh kaget banget ngelihat Nindi lagi jalan, kayak jalan yang setengah loncat gitu loh. Kayak ngerti gak anak kecil yang jalan kegirangan gitu. Nah, Nabila sama Lala tuh ngelihat Nindi jalan sendirian ke arah pohon yang ada di pojok halaman belakang. Pas ngelihat itu, Nabila sama Lala tuh langsung lari ke kamar Ibu Panti buat ngasih tahu kalau Nindi tuh lagi main sendirian di halaman belakang. Akhirnya Ibu Pantinya tuh jadi nemenin mereka bertiga tuh tidurnya. Jadi mereka sekamar berempat tuh, Nabila, Lala, Nindi, sama Ibu Panti. Nah, sekitar jam 12 malam, mereka semua tuh mulai tidur. Posisi lampu tuh mati semua. Dan pas udah tidur, tiba-tiba tuh gak lama ada suara tuh kayak cetek-cetek, kayak kerikil yang dilempar ke jendela gitu, Moibi. Yang pertama kebangun tuh Nabila. Dia ngucek-ngucek mata, terus ngeliat ke sebelah kirinya, karena di kirinya dia tuh Nindi. Tapi gak ada tuh si Nindi di kasur itu. Gak taunya si Nindi tuh lagi di depan jendela, tapi di dalam gordennya. Kayak lagi megang-megang jendela sambil ngeliat keluar. Dia balik badan, terus dia berusaha tidur. Tapi pas Nabila merem, dia tuh dengar ada suara ketawa Mbak Kunti. Suaranya tuh jauh banget kedengerannya. Terus karena si Nabila ini panik sama takut, dia berusaha lah untuk makin meremin lagi. Tapi gak lama dia tuh dengar si Nindi ini teriak, "Ibu, ibu, jangan pergi, ibu sini." Nah, karena si Nabila gak kuat, akhirnya dibangunin lah si Ibu Panti sama si Lala. Pas dibangunin dan mereka berdua kebangun, pas buka mata mereka bertiga tuh ngeliat ada Mbak Kun lagi gendong Nindi sambil Nina boboin si Nindi.